Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana berkat rahmat dan karunia kita semua masih bisa berkumpul bertatap muka, kumpul karim di masjid yang kita cintai ini, Masjid Jami Darussalam Kabupaten Mutiara Mas, yang mudah-mudahan di hari ke-20 amin kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan masih diberi kesempatan waktu luang untuk menikmati keistimewaan bulan Ramadan. Dalam wassalatu salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in sampai kepada kita semua. Ya insyaallah mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat sebagai beliau di kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dibawa dalam Allah Subhanahu wa taala. Sedikit nanti penjelasan tentang zakat. Semalam sudah dibahas. Mudah-mudahan ada manfaatnya khusus buat saya pribadi, umumnya buat para hadirin Bapak Ibu semuanya. Yang kita bahas adalah di Islam itu ada sedekah, ada infak, ada zakat. Jadi masih suka tertukar kemana saja dibagikannya. Biasanya pas pembagian suka ada yang salah. Tidak diperuntukkan di dalam Al-Quran, berita Al-Quran, tapi kita membagikannya. Padahal dalam Al-Quran tidak boleh dibagikan kepada orang yang memang tidak diwajibkan untuk dibagikan. Baik para ibu bapak jamaah semuanya, dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 215. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfiquna qul ma anfaqtum min khairin falil walidayni wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi 'alim. Ini Quran surat Al-Baqarah ayat 215. Artinya mereka bertanya kepada Muhammad tentang apa yang mereka infakkan. Maka jawablah. Jadi ayat bertanya, ya Rasulullah, kemana ia infaknya disalurkan anak? Maka jawablah, apa saja harta yang kamu infakkan hendaklah diberikan kepada. Harta infak dengan zakat beda pembagiannya. Infak itu bisa berupa uang, pakaian, makanan, atau sifatnya yang materi, itu infak. Jadi kalau diterangkan khususnya antara uang dan bahan pokok gitu. Tapi kalau infak mah bisa uang, bisa pakaian, bisa makanan. Kita punya baju kelebihan, bajunya diinfakkan sebagian baju itu. Jadi kalau baju mah bukan zakat namanya, tapi diinfakkan. Atau infak apa gitu ya, uang bisa, makanan bisa. Kasaha kepada siapa infak
infak itu diberikan kepada ibu bapak orang tua. Yang kedua, kaum kerabat, walil walidaini, kepada kedua orang tua, wal aqrabin, kepada kerabat, wal yatama wal masakin, kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin, wa bis sabil, dan kepada orang yang sedang dalam perjalanan. Wa ma ta'maluna min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Jadi yang bisa menerima infak itu 5 golongan: ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Di luar ini tidak bisa dibagi infak. Nah, jadi cuma 5 golongan ini ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 215. Jadi kalau kita menginfakkan, yang lebih dekat itu siapa? Ibu bapak. Jangan sampai kita memberikan ke orang lain, ibu bapak kita ribu, tidak terkontrol. Ibu bapak sudah sering nih ngasih infak ke ibu bapak, baru ke kerabat dulu, kayak bibi, paman, yang kira-kira kerabatnya yang kurang mampu. Pasti banyak di antara kita ini ada saudara yang memang kurang mampu. Nah, itu bisa kita infakin, bisa dikasih infak. Kerabat, ibu bapak sudah sering, alhamdulillah. Kerabat juga sudah sering kita kasih. Masuk ke anak-anak yatim. Lalu ke orang miskin dan orang yang sedang dalam perjalanan. Jadi sebutnya orang ibu musafir itu adalah musafir, orang yang sedang dalam perjalanan kehabisan bekal. Tapi perjalanannya bukan untuk maksiat, perjalanan untuk perintah Allah, hanya dalam posisi fisabilillah, dalam posisi memang untuk berbuat kebaikan musafir ini. Nggak tahu tahu yang di medsos yang viral, yang Indonesia itu Mekah. Jadi di Indonesia kalau Mekah ke jalan kaki, bukan sebagai lebih ke mana ya? Ke Thailand, ke jalan kaki bisa berapa bulan. Itu maksudnya musafir atau bukan? Tapi kalau tujuannya ke Mekah, mungkin bisa dikatakan musafir. Ketika dia lapar, singgah di warung kita, ya kita kasih masuk ke musafir. Karena tujuannya ke Mekah, jalan kaki. Namanya siapa itu Pak? Hendy CS. Saya Hendy, gitu. Luar biasa itu Pak. Sekarang nggak tahu sampai mana tuh. Di TikTok itu ramai. Kalau dia sampai ke Mekah, kayaknya Mekah banyak yang ngikutin Pak. Di Purwakarta itu berangkat ke Mekah jalan kaki. Ya kalau memang sudah yakin, gitu, dia tidak mungkin kan. Tapi Allah kalau memang yakin nyampe, mungkin bisa nyampe. Cipta jalan kaki itu dari Indonesia ke Mekah. Nah, itu Pak. Jadi untuk infak, yakin maksudnya di infak. Nah nanti posisi kita terbuka di zakat fitrah. Kadang zakat fitrah suka ada yang memang kurang paham atau gimana. Pak, itu sisanya fitrah ke yatim. Nah itu nggak boleh dipisahin. Jadi yatim itu khusus di infak. Makanya infak kembaliannya ada 10.000, infakin aja. Tidak bahasa infakin. Tapi Pak udah 10.000, yatim aja. Atau udah fitrah terkumpul dikasih ke yatim, nggak boleh, nggak ada di fitrah itu untuk ke yatim. Jadi kalau fitrah itu bagiannya 8 asnaf, di 8 asnaf itu nggak ada untuk yatim. Kalau fitrah itu kan 8 asnaf itu kan fakir, miskin, rikob, golim, mu'alaf, fisabilillah, musafir, amil, zakat, nggak ada yatimnya. Jadi untuk zakat fitrah tidak boleh diberikan kepada anak yatim. Makanya nanti insya Allah di Masjid Jami Darussalam untuk yatim dipisahkan. Nanti kita akan keliling, Pak ya.
yatim kasih, nggak boleh. Di Quran juga untuk fitrah mah nggak ada yatim. Bisa dilihat di Quran surat At-Taubah ayat 60. Di At-Taubah ayat 60 itu 8 asnaf disebutkan di sana. 8 asnaf yang boleh menerima di zakat fitrah. Fakir, orang yang tidak memiliki harta, artinya kalau makan teh bisa nggak punya sama sekali, kan sehari itu nggak makan. Kalau miskin, orang yang penghasilannya tidak mencukupi, makan sehari, setiap 3 hari, 3 kali sehari, kadang sehari, ya, sehari juga kadang kekurangan. Riko, ini ada di perasaan At-Taubah nanti di 60 saya dicek. Riko, hamba sahaya budak. Nah ini budak biasanya di kita udah nggak ada. Coba budak. Ada kenapa budak saham? Lionel Messi, di Ronaldo, itu budak jual beli klub, dibeli klub gitu, dibeli klub gitu. Berarti kalau disatu di Jakarta kira boleh beda. Beda. Bisa terlalu berat dari satu nilai mereka yang harus punya. Jadi budak di sini bukan berarti budak belian pemain sepak bola, tapi jika ada pemain sepak bola dia disebut budak dan dibeli klub jadi pemain belian. Ya karena sekolah bukan lain budak begitu. Budak ada di sini zaman dulu itu kan suka anak mereka kayak Bilal atau apa dalam riwayat. Saya beli hamba saya beli dari budak di situ, perlu disanti kasih fitrah. Kalau sekarang udah ada lah di zaman sekarang budak belian, jadi mungkin sudah terlewat pembagian fitrah untuk budak. Gorib, orang yang memiliki banyak utang, banyak utang di sini juga disuka direncanain. Itu yang Alphard, ngambil mobil Alphard, masih utangnya banyak. Perlu nggak kita zakat fitrahnya, kasih zakat fitrahnya? Mobil diambil oleh Alphard, kan? Utang di sana bukan berarti utang cicilan. Utang itu utang kayak begini kan? Utang itu kayak yang saya pahami ya, mudah-mudahan kalaupun beda pendapat nanti bisa ngobrol di belakang saya. Kayak itu orang yang mau madrasah buat kemajuan Islam, itu masih berhutang dalam pembangunan madrasahnya itu. Nah itu utang yang begitu, pembangunan untuk pembangunan Islam, tapi waktu dia beli semen pelibatannya masih ada utang goril, perlu disambut di zakat fitrah. Jadi utangnya utang yang memang untuk membangun Islam, masa depan Islam. Mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, ya, Islam itu sangat apik dan rapi. Mu'alaf itu masuk zakat fitrah. Bisa jadi mu'alaf ini Pak, kalau di zakat fitrah itu keperhatian. Saya mu'alaf diperhatikan oleh Islam, luar biasa kan? Orang yang baru masuk Islam, Islam ketika diperhatikan bisa mendapatkan harta zakat fitrah atau bisa mendapatkan fitrah yang baru masuk Islam. Luar biasa ya. Yang keenam, bisa pilihlah orang yang berjuang di jalan Allah. Nah, bisa bilang di sini banyak pendapat juga. Ada yang orang mahasiswa yang mengabdikan ilmunya mengajar, itu masuk bisa bilang. Jadi ada mahasiswa di sini kata-kata dia mengabdikan ilmu yang ngajar, gitu ya. Padahal dia bukan orang sini, perantau
apik lagi di sini. Kalau panitia saja banyak secara logika orang kemenang sih karena aku nguruskan zakat fitrah. Kalau panitia tidak dapat ngurus ke demo bagikan panitia tidak suruh. Tapi untung di Al-Qur'annya di Quran surat Al-Baqarah 60-nya dituliskan ambil zakat dapat bagian itu. Jadi memang sudah sempurna. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kita berada di agama yang tepat, yang sempurna, sudah tidak bisa diutak-atik, gitu ya, aturan Allah, semuanya sudah rapi. Jadi mau kepasyahan dalam jalan mengerti, maka kepasyahan mengerti dan jalan mengerti malam paling contoh kita menyebutkan nama kayak Ustaz Abdul Somad yang ada hidayah kan beda. Ada hidayah lebih ke Muhammadiyah dan Abdul Somad Ustaz Abdul Somad lebih ke tapi keparasnya anu dihandap bukok kan nu apal asmi hadis dan hiji dua parasnya. Tapi orang-orang cerdas ulama besar akur. Ini yang jadi karena kita suka bingung gitu. Kurang makai apal hiji hadis ini sudah mencabulan. Tembak sering hadis apa kayak ini sama. Pembagian fitrah itu untuk ambil zakatnya pengurus yang ngurus. Nah, dari zakat-zakat fitrah ini, kenapa fitrah itu memang harus kita keluarkan? Bahkan posisinya Pak bayi pun harus dikeluarkan fitrahnya ketika dia lahir sebelum matahari terbenam. Jadi masih kene pas bersubuh lahir terbenam kena fitrah. Kecuali lahirnya setelah matahari terbenam. Pas Idul Fitri baru jual beres salat baru jual ya amat tuh sama di luar. Nah ini memang harus istilahnya itu untuk mensucikan atau membersihkan diri dan membersihkan harta kita. Jangan sampai orang tidak ada yang bahagia di Idul Fitri. Idul Fitri ini adalah hari kemenangan satu Syawal, kemenangan umat Islam. Kita kembali ke Fitri, bukan kembali ke Dewi, bukan kembali ke Sinta ya, tapi kembali ke Fitri. Jadi kita cocok kembali ke Fitri, ke suci. Ya mudah-mudahan apa yang kita harapkan, meskipun orang puasa nanti puasa umum lah, ya untuk puasa khusus agak jauh, mudah-mudahan umum gitu. Insya Allah, mudah-mudahan dunia akan ikhlas, dunia akan memang mengharapkan itu Allah umum ya, mudah-mudahan diterima. Nah, ya. Karena kalau ukur sekali lagi kalau ukur erat masuk surga daripada sholat masih gak tahu benar, gak tahu enggak gitu. Terus kalau ibadah juga kadang ingin ada rasa dipuji, ngasih sesuatu kadang ingin rasa dipuji juga. Wah jauh yang diputar pulang surga ya. Makanya air cita-cita cahaya surga, puasa sholat taat, surga kemana? Bukan orang jero, apa di surga? Kapal kayak orang jero, ke surga apa? Kasar air Nabi Muhammad. Jadi orang dalam Muhammad hari itu di surga. Jadi orang dalam lain tapi Muhammad makanya Pak. Mudah-mudahan Muhammad bisa disokok dulu ya. Dari pabrik Muhammad banyak orang dalam bisa disokok. Nah, disokok ku amal perbuatan orang salam di dunia sok buktikan dia kurang teh umat Rasulullah anu hayang kayak sama ingin mendapatkan syafaat nanti. Makanya ketika ada perintah-perintah dalam Al-Quran, perintah-perintah di dalam hadis, kita ikuti saja, ikuti sedikit-sedikit. Allah itu paling senang kepada orang yang ingin bisa, ingin tahu sedikit-sedikit. Jadi jangan sampai Islam itu terlalu luar biasa, jauh bisa. Ruginya kalau sudah usia
nasi itu dianterin sama istrinya, nasi makan dianterin, kalau sahur nanti buka dianterin juga di masjid. Itu kehidupan sebulan kayak punya firasat puasa nanti mah belum tentu saya bertemu ya. Jadi saya pun pas datang silaturahmi di rumah nggak ketemu puasa kemarin, harus ke masjid. Salaman kita cuma balik ke masjid karena belum itikaf di masjid. Firasat dia belum tentu bapak bakal pamit mungkin di Ramadan tahun harap pulang gitu, jadi dulu optimis perasaan mah, karena mungkin ada satu penyakit yang memang sudah susah untuk disembuhkan sehingga dipulkan satu bulan itikaf itu. Betul ternyata 1446 Hijriah hari ini di bulan Ramadan ini enggak nyampe ke Idul Fitri. Di 10 hari terakhir mau jalan 10 hari terakhir sudah diambil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini gambaran kita, ternyata umur kita tidak tahu. Mumpung Allah memberikan kesehatan, mumpung Allah sedang memberikan waktu luang, kurang terpikat tipu atau terpikat cilaka. Nah, jadi jangan tertipu, jangan sampai kita celaka. Nikmatani maghbunun fihi makasiru minanas as-sihat wal farah. Ada dua kenikmatan yang bikin manusia celaka, as-sihat wal farah. Nikmat sehat, nikmat waktu luang. Itu semua itu diwati-wati. Jelema teh bakal bangun cilaka dua nikmat itu. Nikmat sehat jeung nikmat waktu luang. Tapakur itu ada tinggalkan. Memang betul. Ketika lagi sehat, kemana kita? Ketika ada waktu luang, lagi di mana kita? Nah, ini maksudnya. Hati-hati ketika kita lagi sehat, bisa jadi ujian. Ketika adanya waktu luang, bisa jadi ujian. Maka manfaatkan kesempatan dua itu. Selagi sehat manfaatkan yang baik, selagi waktu luang manfaatkan yang baik. Sekarang bukan berarti saya banyak orang yang tidak jujur, bukan ya. Cuma ujaban aja nama Pak, meninggalkan motor hitungan 2 detik keselugit nih. Ya, impor motor mau kejujuran itu luar biasa ya. Percepatan orang tinggal buat kejahatan, berhenti di rumah, mau pergi kayak kadang aja tarik atau menghilang. Jadi memang sekarang itu ngeri di buku namanya tes kembalian ke warung belanja, tes kejujuran. Kita punya uang 50.000, dibelanjain 20.000, kembalinya berapa Pak? 30.000. Terus itu kalau warung karena ribu dikembalikan ke 80.000, baru seberapa uang kita berapa? 100 yang dikasih. Kira-kira kalau kita sudah jalan nyampe rumah dikembalikan atau disebut rezeki anak soleh? Kan itu rezeki anak soleh. Alhamdulillah rezeki anak soleh. Padahal saya ngasih uang 50, jajanan 20, dikembalikan uang teh 80. Bisa kan untuk beberapa uang kita itu 100.000 rupiah. Sudah jarang sekarang balik lagi ke warung bilang, ibu uang saya 50 bukan 100. Pas jalan, pas menemukan uang di kantong, asal lompat itu. Dasar rezeki anak soleh pada kemana? Disebut rezeki anak soleh. Padahal itu luar biasa kelebihan uang itu. Makanya sekarang itu banyak orang yang kaget. Nah, kekagetan itulah yang menjadikan itu ngeri kan negeri kita itu. Kagetnya kamu baru ke sekolah hoki ya kan? Bapak dikembaliin? Iya, ini bukan harta saya. Masya Allah Bapak. Padahal Bapak tinggal pulang aja, kalau saya bilang aman. Mau disebut maling di apa? Pernah ya? Ngasih uang 50 itu bisa kan? Jadi 50 jajan 20 dibalikin 80. Pas di luar, aduh salah balik beli
Pak, maaf cukup tadi saya uangnya 50, nggak ulang sih Pak. Pak, betul, betul. Udah jarang Pak yang begini, padahal Bapak pulang di berapa? Nggak kasih sesuatu untuk maling, nggak ada. Terus saya nggak pulang gitu. Hanya gitu Pak. Ya, saya tidak mau makan uang ya, bukan hak. Nah, kalau orang Indonesia sekarang itu ya kita itu, wah luar biasa sih. Kadang dilema kita itu banyaknya tontonan yang mengerikan. Kalau dulu ada orang yang jatuh di motor di tempat yang sepi, kita nolong. Sekarang di motor di tempat sepi nggak akan nolong. Bahkan pura-pura bisa. Ya itu banyak jadi tempat yang sepi. Misalnya kalau datang ke tempat yang sepi kan akurat bisa bukan. Kasihan si pura-pura mau motor gaulnya pas ditulungin ternyata begal. Maka itu jadi ada kekhawatiran. Itulah kekurangan banyak yang ketidakjujuran, banyak kejadian-kejadian penipuan sehingga kita takut. Meskipun kita punya jalur silat, karena ada rempung mah, mengatilah di rempung mana, ya asli nama ribu. Baik Pak, kembali lagi ke sini Pak. Jadi infak, zakat itu beda. Ada lagi sedekah. Nah, kalau sedekah itu lebih umum. Sedekah mah atau sedekah tidak harus berupa materi, bisa berupa pikiran, sedekah bisa berupa ide, bisa berupa tenaga. Contoh kita membangun masjid, ayo batu maksudnya saya semen rusak gitu ya, cat berapa lah cat gitu ya, berapa ini cat kan 10 kilo 5 kilo kecil kita katakan uang lagi ke anda kosong. Saya kan sedekah tenaga ya, ngangkutan adukan itu sedekah tenaga boleh, itu maksudnya di sedekah lebih umum. Gimana nih bagusnya masjid ini supaya maju? Punya ide? Kayaknya supaya masjid ini supaya ramai, supaya makmur, maka setiap nanti setelah pada sholat subuh siapkan nasi uduk dan kopi. Contoh ide teman-teman, uduk dan kopi. Tapi kita di bulan Syawal kan, kopi dan uduk ramai masjidnya. Nah, ide kita itu adalah sedekah kita, memberikan ide cemerlang, pikiran dari rumah ada ini, supaya masjid jadi tempat paling betah oleh jamaah.
berat. Awas Quran surat At-Taubah ayat 30. Maka ayat kita goyang dibuka kok tinggal. Udah guys. Baca aja Quran surat At-Taubah ayat 60. Di situ tidak ada pembagian untuk yatim. Di mana atur cerita yatim mengenai awas di Quran surat Al-Baqarah ayat 215. Eta ayat yatim bagian anak. Jadi enak Pak. Kalau jadi nggak usah debat panjang-panjang. Yatim belum masuk. Taubah dulu. Itu di mana yatim? Kalau harus 11. Nah, jawabannya. Kemarin kan usaha. Berapa yang udah sudah ayat? Hafal lebih hebat tuh dari apa-apa baca teman. Karena itu orang kan mana keterangan ada. Kata haram mana keterangan? Kudu keterangan apa? Nah, orang mengatakan mana keterangan? Cek ustaz gitu. Ayo keterangan cek ustaz. Karena setidaknya kalau sering duduk di majelis taklimah paling tidak bisa menyentuhkan Quran surat ayat ke hafal. Atau kalau 18 yatim dihafal Al-Baqarah 11 seperti itu Pak. Tidak bisa baca juga itu kan ayat-ayat ya. Jadi makanya itu kata Ibnu Abbas itu waktu kita pernah bahas memahami Islam lebih mendalam itu syarat bahagia kita di dunia. Jadi kalau paham Islam mual kabur-kaburi jadi paham akanlah rasa kebahagiaan itu akan ada karena kita paham Islamnya, ajaran Islamnya. Nah, disinilah pentingnya kita untuk ngaji, untuk ngaji bersama-sama. Mudah-mudahan saya selalu berharap alhamdulillah keistiqomahan para bapak, ibu jamaah semuanya. Alhamdulillah kita bisa terus istiqomah program masuk ngaji pada subuh. Nah, ini informasi programnya lagi sebelum ditutup. Malam Lailatul Qadar 10 hari terakhir Pak. Malam udah masuk malam sekarang, malam ke-21 ganjil. Info bocoran, saya bocoran kembali nanti bocoran para ulama musofa tentang Lailatul Qadar kan bakal turunnya di tanggal 25 23 nanti kayak mana? 23 pasukan malaikat Jibril tahu pimpin malaikat Jibril. Nah, kalau sebetulnya ayat keterangan kapan turun ada, cuma ada yang prediksi ulama itu di tanggal 23 penuhi masjid. Itu Lailatul Qadar turun. Yang mudah-mudahan maka lambung terlewati full 10. Ada yang bilang ganjil lah 21, 23, 25, malam 25, malam 27, malam 29. Itu ganjilnya rata-rata ngambil ganjil biasanya. Ya, dan orang malah hasil 3 Rasul saja untuk pekerjaan berkumpul di masjid Rasul aja di riwayat istirahat pengen Allah itu dekat di bumi nama masjid aja istirahat oke dan kita masyarakat yang istirahat kita luar bisa 10 hari terakhir orang malah ada nabi kan yang lain luar biasa kita istri istirahat apa masjid itu yang orang mau ngambil di 20 di ganjil, ngambil di ganjil, kumpul, ngaji, namun luar biasa. Nantilah lebih mudah-mudahan lebih malah lebih khusus. Bahkan di masjid orang lain di masjid saya lihat program
tulis subhanakallahumma wa